Halo teman-teman, khususnya kalian yang sedang dalam masa berkepala dua. Gimana hari-hari kalian? Sudah bahagia belum hari ini? Atau kepalanya penuh dengan overthinking? Wih, kalem. Di sini kepalanya juga mau meledak loh. Canda meledak. Yuk bersyukur, hari ini masih bisa rasain bangun tidur, minum dan mandi dengan air bersih kan? Banyak hal kecil yang lupa disyukurin loh. Apapun itu, sehat selalu ya untuk kalian yang mau dengerin podcast aku ini. Karena aku sendiri sedang menjalani masa berkepala dua, dan banyak juga dari teman-teman berada dalam masa berkepala dua ini, berasa senasib gak sih kalau overthinking tuh setia banget nemenin kita tiap hari? Mulai dari overthinking mikirin doi yang lagi LDRan, overthinking mahasiswa akhir yang lagi skripsian, atau yang gak lain gak bukan overthinking dengan masa depan kita sendiri. Jadi untuk debut pertama podcast kali ini, dilihat dari pencapaian beliau yang sangat luar biasa dan sikap humble yang dimiliki beliau, aku berkesempatan buat ngobrol bareng nih dengan figur yang sangat menginspirasi tentunya. Beliau adalah Kapten Bambang Eka Wibawa. Yuk kenal sama orang sukses, biar kita dikenal sebagai orang sukses juga nantinya. Amin. Baik Cap, bisa kenalan dong dengan siapa ini Triska podcastnya? Oke, baik Triska. Halo sahabat Triska. Jadi sama Mbak Triska ini udah kenal hampir setahunan ini. Taruni saya di PIP Semarang. Saya Bambang Eka Wibawa, background saya adalah Master Mariner. Di YouTube saya BJ Ocean, itu channel YouTube saya kalau mau kepoin masalah maritim, dunia maritim, kegiatan maritim dan serba-serbi tentang pemuda maritim di sana. Kebetulan saya sedang menyelesaikan doktoral saya di EPIK Undip, Fakultas Kelautan di Manajemen Sumber Daya Pantai. Sahabat Triska, mudah-mudahan saya tetap semangat ya, doain saya tetap semangat. Sebab kata kuncinya untuk menyelesaikan suatu masalah pekerjaan itu adalah semangat. Ya, betul. Jadi saya mulai dengan kata-kata semangat sama tujuan hidup. Nah, pas banget nih ngomongin tentang tujuan hidup. Aku sendiri dan banyak dari temen-temen mungkin yang rasa senasib dengan overthinking tentang masa depan. Tentu nggak jauh dong dengan apa yang namanya tujuan hidup. Menurut Kak Bambang, apa nih yang dimaksud dengan tujuan hidup? Tujuan hidup. Ya, kalau ditanya tujuan hidup, saya pakai kata Dalai Lama, itu bahagia. Aristoteles juga, filsuf terkenal dari Yunani, bilang tujuan hidup itu bahagia. Jadi, tujuan hidup di garis bawah itu bahagia. Ya, apapun yang kita kerjakan, dari step awal sampai pencapaian yang dituju, itu harus ada bahagia dalam prosesnya. Itu pertama. Ya, overthinking yang dimaksud Triska itu ada suatu kata yang bisa menyelesaikan itu overthinking itu. Pencapaian yang kamu lakukan itu tidak selamanya sesulit apa yang kamu bayangkan. Dengan statement pencapaian yang kamu lakukan itu tidak sesulit apa yang kamu bayangkan. Gimana nih maksudnya, Cap? Bisa jelasin nggak tuh? Tidak ada manajemen waktu. Saya banyak baca literasi dari Agim dulu. Saya waktu zaman ada buku-buku saya itu banyak. Zaman muda itu saya suka baca buku. Dulu kan nggak ada gadget. Saya suka baca buku. Saya suka baca banyak literasi. Ibu saya seorang guru SD yang sekarang juga masih hidup dan selalu memotivasi saya dengan bacakan orang-orang yang sudah hebat, yang sudah berhasil dalam skala dunia. Zaman itu semua presiden Amerika tuh diberikan buku-bukunya sama ibu saya itu. Sampai buku-buku tadi, filsuf tadi, walaupun saya masih kecil saya dicekoki buku-buku itu. Saya harus mulai membaca bagaimana kalimat-kalimat saktinya Aristoteles yang memotivasi bahwa Tuhan memberikan kesempatan tidak untuk membangunkan orang tidur, ya. Itu saya baca dari bukunya Richard Templar itu.
Jadi banyak sekali referensi yang saya baca sehingga saya itu yakin bahwa setiap individu, setiap manusia lahir ke dunia ini mempunyai talent, mempunyai semangat untuk bisa mewujudkan cita-citanya dengan cara harus berpikir. Kembali ke saya punya kalimat sakti itu bahwa pemuda sukses itu adalah mereka yang bisa dan mampu berpikir. Jadi saya 21 itu adalah masa setelah lulus kalian daripada university atau akademi ya. Kalian lulus dari situ. Jadi gimana nih Cap? Solusi terbaik buat nyelesain overthinking anak muda usia 20 ini? Oke, jadi pada masa itu kalian menciptakan mimpi-mimpi besar. Di masa sekolah, di masa kuliah kalian menuliskan apapun di dalam coretan kalian tentang mimpi besar kalian yang belum tahu arah kemana. Untuk mengukur mimpi itu ada kalimat terukur. Jadi apa yang ingin saya wujudkan itu harus terukur. Kalian kan menyelesaikan tugas akhir kan, skripsi itu kan. Di situ ada visi dan misi. Jadi kalau visi itu what do you want to be? Udah jelas toh. Iya, mau jadi apa? Kamu ingin jadi apa? Habis itu misinya bagaimana? What do you do? Apa yang kamu kerjakan dengan visi kamu itu? Oke, kembali lagi tentang visi misi yang Cap Bambang sampaikan tadi. Mungkin dari anak muda sudah pasti memiliki visi yang jelas nih, yaitu ingin sukses. Namun tak jarang untuk mewujudkan visi tersebut, banyak dari anak muda nggak paham nih tentang misi yang harusnya dilakukan dan sebaiknya terarah dan terukur. Apa nih tanggapan Cap Bambang menanggapi hal tersebut? Saya waktu itu sering baca bukunya Agim, manajemen waktu. Dalam 24 jam, dia sudah menyelesaikan 100 langkah, dia sudah menyelesaikan 10 langkah, yang satu masih tidur. Jadi pencapaian, percepatan itu sesuai dengan kemampuan semangat masing-masing daripada orang itu sendiri. Saya waktu itu benar-benar ngupas tentang bukunya Agim. Setiap saya ada kesempatan saya baca terus, saya implementasikan dalam kehidupan saya. Goal saya adalah I have to go with one company, foreign going company, to get me around the world. Itu goal saya. Saya sempat di Denhom Samin dan kebetulan banyak taruna-taruna negeri dari Jakarta sana menguasain. Saya pernah diusir. Saya bilang, excuse me sir, can you give me chance for interview? I have speak in English very well. Then I have knowledge about navigating officer well as well. So you can try, you give me time for interview. Saya sampai dia kaget, dia nggak percaya awalnya. karena kan saya harus berani. Saya harus anti mainstream. Mana saat orang yes sir, saya berani, saya bertanya gitu. Kalau saya kan cuma dua yang akan dihasilkan dari keberanian saya. Pertama saya diterima, kedua saya ditolak. Tapi kalau saya tidak berani, saya akan ditolak dan ditolak. Bukan, saya akan tidak tahu dan tidak tahu. Oke, anti mainstream. Sangat menarik ini dibahas. Apa sih Cap anti mainstream itu? Nah, dengan saya harus anti mainstream, maksudnya anti mainstream itu gini loh. Kamu jangan ikut yang standar-standar biasa. Kalau misalnya penampilan semua pada saat di interview itu penampilannya semua rata-rata sama, formnya sama, ininya sama, pada saat ditanya beda aja sedikit, nyeleneh tapi berkualitas atau bertanggung jawab dengan celenehan itu, dia pasti melihat kamu. Benci pertamanya, jengkel, merasa tidak dihargai, tapi nilai positif ada dari seorang interviewer terhadap si pemuda tadi. Tapi setidaknya kamu apa sih yang bisa kamu jual daripada pikiran-pikiran kamu? Contoh tadi saya pada saat mereka sudah saya ditolak semua interview, I speak in English, ya, then can you help me give me the chance and time to I explain myself. Dari pengalaman Kapten Bambang yang bisa dikatakan ocean going nih, adakah pesan motivasi yang ingin disampaikan Cap Bambang untuk
para anak muda zaman sekarang, khususnya anak umur 20-an? Bekerjalah kamu dengan total, bekerjalah kamu dengan cermat, bekerjalah kamu dengan cinta dan ikhlas, alam akan membayarmu lebih. Saya selalu ingat apa yang dibilang seorang filsuf, dia bilang, kalau kamu kerja lebih daripada jam kerja yang diharuskan, maka alam akan memberikan lebih daripada apa yang kamu kerjakan. So, nggak ada ruginya saya. Ngomong-ngomong nih Cap, apa sih pencapaian terbesar Kapten Bambang waktu menyandang usia 20-an? Bisa share sedikit dong Cap. Keberhasilan saya di umur 21 tadi ya. Saya menjadi leader tim marketing untuk Porek Exhibition 92. Nah, saya itu kenapa saya sebut pencapaian terbesar? Karena saya waktu itu kan baru lulus kadet, umurnya sekitar 23. Jadi orang yang ya pemuda pengangguran, pemuda yang lulus kuliah tapi belum punya kerja, tapi saya pengen punya uang gitu loh, pengen berkarya walaupun belum bisa di tempat saya, yaitu di maritim. Saya akhirnya kan saya sempat jadi supir taksi, ya kan. Saya ketemu sama Pak Adi juga di sana supir taksi. Jadi apa yang ingin saya garis bawahi sebelum saya teruskan, jangan pernah meremehkan pekerjaan kecil pada hidup Anda. Di masa 21 sampai 30, pekerjaan kecil mungkin saja bisa membawa kamu kepada peluang untuk pekerjaan besar yang Allah tentukan buat kalian, yang kalian mimpikan itu. Kita tidak tahu, makanya hidup itu misteri. Dengan pencapaian Kapten Bambang dengan menjadi the leader of Forex Exhibition waktu itu, tentunya mengajarkan untuk menciptakan ide-ide atau konsep demi lancarnya acara tersebut kan. Hal atau kebiasaan apa yang dapat Kap Bambang lakuin untuk memunculkan ide-ide dalam menatasi situasi semacam itu? Saya setiap ada kesempatan saya pergi jauh. Sebab dengan pergi jauh saya punya semangat baru, saya bisa mereces baru, saya melewati banyak kilometer di mana di situ adalah pelajaran baru buat saya. Setiap saat itu pelajaran. Jadi bagaimana seorang bangga dengan pengalamannya masa lalu, that pass. Ya oke, saya bangga dengan pengalaman saya sebagai modal saya untuk berkarir, memajukan terus. Tapi saya juga harus menambah dan menambah terus pengalaman itu. Yang tidak tentunya ke laut lagi. Di darat banyak sekali pengalaman yang bisa kita kembangkan dari pelajaran orang, dari kenapa sih di daerah contohlah Bali di Bangkil ada desa wisata yang sampai saat ini tempatnya semuanya sama seperti orangnya kayak gitu, kok bisa? Di situ ada strong leader. Pasti ada di sana, nggak mungkin nggak ada. Ada strong leadership di sana. Jadi kalau kita bisa semakin jauh langkah kita melihat banyak hal di luar sana, maka kita semakin wise untuk menyikapi perbedaan. Diversity of brotherhood ini memang kita harus tahu. Bukan cuma di rumah kelompok dengan satu kelompok saja, terus apa sih dia cuma kayak gitu aja. Ya kan buat kamu, buat orang kan berbeda. Coba kamu digituin sama orang kan juga berbeda. Itu juga sama. Itu bagaimana mengontrol keinginan sama tujuan daripada hidup kamu. Semakin kesana semakin tahu. Jadi jagoan di kandang itu berbeda loh. Kalau kita bisa kemana-mana diaksep sama kita juga mengaksep orang lain gitu kan. Jadi ada dua sumber yang kalau kita ingin diaksep ya kita mengaksep orang kali. Kan gitu. Ya kan? Kalau tidak kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak bisa. Bisa tapi sebatas selesai itu kan. Sampai situ aja, habis itu udah enggak mau lagi. Baik, untuk sekarang nih Cap, apa sih definisi bahagia versi Cap Bambang? Bahagia itu adalah kita itu tenang. Kita itu cukup. Bukan berlebih duit malah bingung bagaimana investasi duit saya. Tapi kita punya uang yang cukup, yang bisa menghidupi kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu murah, tapi keinginan itu mahal.
Butuh itu kan murah sekali, makan, minum, rumah udah cukup. Tapi keinginan, ingin rumahnya direnovasi, ya kan? Ingin rumahnya dicat ulang, ingin rumahnya dipindah sana, keinginan mahal. Kebutuhan murah. Kebutuhan itu murah, makanya tadi saya kebutuhan dan keinginan dua-duanya. Tapi ada pembatasan juga terhadap keinginan. Jadi sebenarnya bahagia melaksanakan apapun itu pekerjaan yang ada di hadapan kamu dengan ikhlas, cerdas. Ikhlas itu apa sih? Saya pakai Jack Sparrow ya, itu kapten itu. Walaupun dia zaman baheula tapi saya pakai. Do what you can do what you can. Kerjakan apa yang kamu bisa. Sederhana ya nggak? Iya. Kerjakan yang kamu bisa. Jangan minta kembali. Give nothing back. Jadi, apa nih titik tolak umur 20 tahun Kep Bambang dan bisa dijadikan jawaban dari overthinking pemuda usia 20-an? Saya mau menyimpulkan antara 21-30 karena batas di 30 ke 35 itu titik kulminasi atas pertama di mana kamu akan mendapatkan goal pertama di tahun itu. Semakin kamu 35-45 itu masa-masa turun kemampuan untuk Produktif. bukan produktif, keberanian. Sebab sukses itu keberanian. Dan keberanian itu banyaknya di usia muda. Ya tadi di 21 sampai 35 itu titik keberanian tertinggi. Maka keberanian ini harus dikontrol oleh knowledge, oleh science. Sebab kesuksesan itu tidak akan lepas daripada science, produk science kamu di mana. Tidak ada satupun orang yang ditanya kamu ahli apa, kamu nggak bisa jawab kalau kamu nggak tahu saintismu kan. Kalau pemuda bisa menjelaskan apa kamu ahlinya, what you can do, coba jawab kalimat itu sederhana tapi nggak lulus bro. Sekarang hai pemuda yang kalian mau sukses, saya yakin banget mendengarkan podcast ini kamu sukses. Pertama adalah kau bikin biografi atau bikin CV yang bisa kamu menjawabnya dengan lugas. Dan jangan menjawab tapi kamu tidak melaksanakannya. Aku rasa gitu ya. Nah jadi mungkin apa yang harus dilakukan dalam fase 21-30-31 itu adalah lakukan yang kamu bisa. Nah, beri sesuatu tanpa kamu harus minta kembali. Dari Jack Sparrow ngomong gitu. Dan buat saya adalah tentukan pilihan, tujuan hidup atau cita-cita ya. Tujuan itu baru kamu ukur ya kan, terus perdalam sampai dalam banget, enggak cuma separuh-paruh gampang impian aku tahu kok jamnya sekian kata orang lagi. Kacau kan, kata si A katanya lu kemarin kata kamu itu berarti nggak niat tuh. Jadi kalau dalam itu kalau bisa tembus kepada yang sumber berita. Bukan ada katanya lagi ya? Nggak ada, itu belum sampai itu. Kalau gitu belum sampai. Jadi ya ada satu kalimat ya yang untuk nutup ini ya. Jadi ini dari Imam Syafi'i saya baca Imam Syafi'i bahwa apabila kamu tidak kuat menahan sakitnya menerima pelajaran Ya. maka kamu harus siap untuk menerima sakitnya atau kebodohan ya. Ya kan? Sakitnya kebodohan, perihnya kebodohan. Jadi saya ulang nih, apabila kamu tidak kuat menerima sakitnya pelajaran, maka kamu harus siap menerima perihnya kebodohan. Imam Syafi'i itu saya baca ulang dengan kalimatnya daripada Aristoteles sama. Aristoteles ngomong bahwa tidak ada satupun pelajaran yang tidak diterima tanpa rasa sakit. Jadi semua pelajaran itu harus kamu terima dengan rasa sakit. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, makasih ya, makasih banget udah mau dengerin podcast aku ini. Semoga dengan kalian dengan podcast aku bersama Kapten Bambang Eka Wibawa, semoga bisa menjawab semua overthinking kalian ya. Dan khususnya bisa jadi pencerahan untuk anak muda di bidang kemaritiman. Hehe, oke? Tetap patuhi protokol kesehatan, makan dan istirahat yang cukup. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia. See you!
Thank you.